Teman-teman sekalian, kita lagi pada galau sekarang ini gara-gara Presiden Trump membuat kebijakan reciprocal tarif yang dikenakan pada hampir seluruh negara, termasuk ke Indonesia, yang bikin kita jadi kemudian serba salah nih. Bahkan di antara kita ada yang suka berantem gitu. Ada yang bilang, wah ini bener ini Trump gitu. Ada yang bilang, Trump bikin rapot gua aja ini. Ada yang bilang, ini nih negara harus ditata panjang lebar, kalau perlu pajak-pajak nggak usah dikasih lagi. Ini memanfaatkan juga ini apa yang terjadi terkait dengan reciprocal tarifnya Trump dengan kepentingan bisnisnya sendiri-sendiri. Semuanya sedang confused gitu ya, sedang galau, sedang punya banyak versi, dan itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang bagus. Jadi kalau kita melihat perdebatan-perdebatan ini, maka kita harus melihatnya secara positif gitu. Kita manfaatkan apa yang sudah dimunculkan. Saya ingin melihat kita dalam konteksnya bagaimana Indonesia secara utuh bersama negara-negara di sekitar Indonesia menyikapi hal ini. Perang dunia dagang atau trade world war yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak akan terjadi sebagai pengaruh atau dampak dari kebijakan reciprocal tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya tidak akan benar-benar terjadi. Paling tidak itu menurut pendapat saya, bahwa ketika Great Depression terjadi tahun 1933 yang kemudian berakibat salah satunya terjadinya Perang Dunia Kedua di sekitar tahun 40-an, dan itu juga dikhawatirkan bisa terjadi saat ini ketika perekonomian dunia sedang gonjang-ganjing. Rasanya menurut pendapat pribadi saya tidak akan sampai menjadi sebuah perang dunia. Masyarakat dunia sekarang sudah lebih realistis, masyarakat dunia sekarang sudah lebih mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang dipacu oleh emosinya. Jadi kita jangan terlalu khawatir akan terjadi perang dunia ketiga gara-gara kebijakan reciprocal tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Komentar dari banyak pemimpin dunia, pengamat, dan pembuat kebijakan ekonomi, serta CEO dari berbagai perusahaan multinasional maupun organisasi internasional yang membuat kegaduhan sebesar sekarang ini yang dipicu oleh keputusan atau kebijakan kontroversial dari Presiden Trump, itu memang kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa membuat dunia makin gaduh, dan ini memang membuat dunia bisa diduga akan mengalami resesi besar-besaran, bahkan depresi, dan bisa jadi perang dunia lagi. Tetapi sekarang ini kan gonjang-ganjing berita yang besar itu lebih banyak didorong oleh aktivasi dari kegiatan sosial media. Yang di sana ngomong begini, tambah di sana ngomong sini, sehingga seolah-olah seperti dunia mau runtuh gitu. Tetapi hal-hal seperti ini dalam pandangan saya sifatnya lebih case by case gitu ya. Yang semuanya pengen juga tampil. Nanti setelah semuanya puas tampil, nanti beritanya juga akan turun. Dan semuanya akan kembali adem ayem lagi, mencapai titik keseimbangan baru. Jadi sekali lagi narasi untuk mengkaitkan kebijakan reciprocal tarif dari Donald Trump yang dikhawatirkan menjadi perang dunia ketiga, dalam pandangan saya tidak akan terjadi. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Saya rasa meskipun semuanya pasang badan, semuanya pasang posisi negosiasi yang lebih tinggi, yang lebih rame, tetapi ujung-ujungnya pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin ekonomi akan duduk bersama dengan format masing-masing, akan bernegosiasi, mencapai titik keseimbangan baru. Tidak hanya antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia ini, tetapi juga antar negara-negara di luar Amerika Serikat akan mencapai keseimbangan-keseimbangan baru, akan membuat tatanan ekonomi yang baru, yang itu juga memang belum bisa duga akan menjadi seperti apa. Tetapi saya yakin akan terbentuk tatanan dunia baru, tatanan perekonomian di dunia yang dipicu oleh kebijakan kontroversial Presiden Trump. Saya bukan pendukung Presiden Trump, karena saya juga nggak punya hak suara untuk mendukung beliau menjadi presiden.
Tetapi dalam dugaan saya, Presiden Trump sudah berhasil memenangkan perang yang tercipta antara kubunya Trump dengan sisa dunia yang lain gitu ya. Sudah lihat beberapa negara sudah mengatakan, oke, saya ikut aja lah kira-kira maunya Donald Trump. Saya bebasin semua hambatan-hambatan di negara saya berhadapan dengan Amerika Serikat. Kalau ada tarif yang menghambat, saya nolin semuanya. Sudah makin banyak pimpinan negara yang mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat mengikuti kebijakan Donald Trump. Dan ini akan makin meluas nantinya di kemudian hari. Jadi kalau ada istilah perang antara Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump dengan negara-negara lain atau pihak-pihak yang lain, sudah mulai kelihatan kemenangan ada di pihak Donald Trump. Meskipun kemenangannya bukan kemenangan 100%, tetapi sudah berhasil toh Donald Trump membangun sebuah posisi yang baru yang quote-unquote memaksa negara-negara lain untuk mengikuti, paling nggak mengikuti sebagian dari keinginannya. Di Amerika Serikat sendiri ada rakyat Amerika yang juga demo nggak setuju dengan kebijakan Donald Trump karena kebijakan memberikan tarif tambahan, reciprocal tarif, diduga, dikhawatirkan, dan saya rasa akan terjadi, akan memberikan tambahan beban buat konsumen di Amerika Serikat karena barang yang biasanya dia beli akan mendapat tambahan biaya masuk yang itu kemudian ditanggung oleh konsumen. Tidak heran akan ada masyarakat di Amerika Serikat yang demo nggak setuju. Tetapi secara keseluruhan semuanya sepertinya akan berjalan mengalir gitu, sehingga skenario yang diciptakan oleh pemerintah baru Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump akan dari waktu ke waktu akan terrealisasi. Kita sebagai mitra dagangnya Amerika Serikat dalam posisi yang serba salah ini ya. Kita mau ikut full, kok kayaknya nggak enak, kayaknya ada juga yang harus kita perjuangkan dalam negeri. Tapi kalau nggak ikut, seperti apa? Apalagi teman-teman negara-negara lain juga banyak yang sudah mulai ikut. Jadi bagaimana kita melihat situasi seperti ini? Adakah kawan atau lawan yang sejati dalam hal ini? Memang tidak ada kawan abadi atau yang sejati dalam perseteruan dunia seperti yang sekarang terjadi. Tetapi di antara banyak kawan tadi, saya sih kok melihat ada kawan seperjuangan yang masih punya harapan untuk kita konsolidasikan, kita bangun kebersamaannya, dan kita sudah bangun itu puluhan tahun, yaitu teman-teman di negara-negara ASEAN. Pada saat saya menuliskan ide untuk saya sampaikan sekarang ini, saya sedang ada di Malaysia. Setelah sebelumnya dari Singapura, dari Vietnam, dan juga bertemu dengan teman-teman dari Timor Leste, dari Thailand, dari Myanmar, dan sebagainya, sehingga suasana ASEAN-nya masih kental sekali. Begitu sampai di Malaysia, saya lihat di banyak tempat, apalagi di bandara, sudah mulai muncul itu banner Malaysia sebagai ketua ASEAN. Tahun 2025 ini Malaysia menjadi ketua ASEAN dan tema yang diangkat adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Saya rasa kita memang harus melihat realita ASEAN ini sebagai sesuatu yang perlu kita dorong, kita perjuangkan lebih lanjut. Kepemimpinan ASEAN oleh Malaysia dengan Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan sahabat kita memberi harapan yang baik buat kita agar ASEAN semakin solid, semakin bersatu. Tahun 2025 ini ASEAN beranggotakan 11 negara termasuk yang baru Timor Leste, dan kalau kemudian ASEAN bisa satu solid, maka akan menjadi kekuatan yang tidak hanya bermanfaat buat anggota-anggotanya, tetapi juga akan memberi pengaruh yang besar buat perekonomian dunia. Saya rasa kita tidak perlu juga berseberangan dengan Amerika Serikat, tetapi kita sudah harus bisa menempatkan diri sebagai sebuah kawasan, sebagai sebuah kerjasama multilateral yang kuat, yang satu. Saya menyebutnya ASEAN One. Tentu saja ASEAN One yang satu ini haruslah kemudian kita lengkapi dengan berbagai perangkat. Dengan mengembangkan konsep ASEAN yang diperluas atau Enlarged ASEAN One, maka
keberadaan ASEAN bisa semakin efektif dan semakin bermanfaat buat negara-negara anggotanya dan dunia. Salah satu hal yang bisa dilakukan antara lain mengefektifkan RCEP. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara mitra utamanya, ya kan? RCEP merupakan format kerjasama ASEAN dengan negara mitra utamanya. Ada China, ada Jepang, ada Korea, ada Australia, ada New Zealand. Itu contoh gitu. Bagaimana ASEAN yang diperluas itu sebenarnya akan bagus juga untuk mengefektifkan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi bersama di negara-negara yang memang selama ini punya hubungan baik dengan ASEAN. Bisa juga nanti dikembangkan lebih jauh, ASEAN dengan Amerika Serikat gitu. ASEAN dengan Eropa juga punya kerjasama yang baik. Dengan mengefektifkan kerjasama ASEAN dengan kawasan dan negara-negara besar utama dunia ini, maka keberadaan ASEAN makin kuat. Jadi Enlarged ASEAN One ini adalah konsep pemikiran yang bisa kita implementasikan yang mengangkat dan mengefektifkan keberadaan ASEAN supaya lebih kuat, lebih solid. Kalau selama ini kita kenal ada Uni Eropa yang berhasil mengkonsolidasikan pendapat-pendapatnya kerjasama antara negara-negara Eropa. Saya yakin di ASEAN juga mestinya bisa kita lakukan itu. Dalam bentuk yang praktis, ASEAN One bisa kita wujudkan dalam beberapa bentuk program praktis sebagai berikut. Yang pertama, kita mewujudkan Made in ASEAN dalam bentuk yang lebih konkret. Selama ini sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa produk-produk di negara ASEAN bisa saling mengisi. Katakan kalau kita membuat parfum, maka botolnya bisa dari negara A, tutupnya bisa dari negara B, isinya dari negara C, mereknya dari negara D, yang semuanya adalah dari negara-negara ASEAN. Nah, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai Made in ASEAN. Tentu saja nanti bisa diatur tuh bagaimana tingkat penggunaan produk dalam negerinya masing-masing sehingga layak disebut Made in ASEAN. Ini salah satu contoh yang bagus gitu. Kalau di Eropa Made in Europe bisa, kita juga pasti bisa bikin Made in ASEAN. Yang kedua, kita juga perlu mengefektifkan produk-produk yang ada di ASEAN untuk bisa dijual di pasar yang kita ciptakan di ASEAN. Kalau selama ini ada dikenal toko Asia gitu ya, kenapa nggak kita bikin toko ASEAN? Toko fisik beneran ya, toko fisik beneran yang bisa ada di negara-negara yang ada di anggota ASEAN ini maupun yang ada di mancanegara ya, di berbagai negara yang lain. Jadi yang kedua adalah kita membuat toko fisik ini, toko beneran nih ya, yang toko ASEAN. Yang ketiga, kita bikin toko digital ASEAN. Nah, toko digital ASEAN tentu saja bisa memanfaatkan platform digital yang ada, memanfaatkan cross border e-commerce yang sudah ada, kita bikin bersama-sama ini ASEAN gitu ya. Bersama-sama kita mempromosikan. Ini nih toko yang jualan produk-produk ASEAN kan gitu. Tentu saja yang melaksanakan bisa pelaku usaha dari berbagai negara di ASEAN ini, tidak harus semuanya dikerjakan oleh pemerintah, bahkan mungkin pemerintah mendukung aja kan gitu ya. Yang keempat adalah ASEAN Pay, maksudnya kita menciptakan semacam mata uang digital ASEAN gitu ya, nggak usah bikin mata uang beneran nanti malah jadi kisruh gitu ya, dan terlalu banyak lah sekarang ini sudah kerjasama di berbagai kawasan yang membuat mata uang masing-masing. Kita bikin mata uang yang dalam bentuk ya digital saja, ASEAN Pay gitu ya, sistem pembayaran yang selama ini kita sudah mengenal ada macam-macam, ada Google Pay, ada Shopee Pay, ada OVO, ada Dana dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya, di luar negeri juga di ASEAN juga banyak gitu. Kita bikin satu lah yang antar negara-negara ASEAN. Saya rasa Bank Sentral dan lembaga keuangan dari masing-masing negara ASEAN bisa mengkonkretkan itu gitu ya, bikin semacam ASEAN Pay sehingga paling tidak pembayaran di antara negara-negara ASEAN atau bisa juga nanti dipakai juga di negara-negara lain yang membeli produk-produk ASEAN bisa lebih efektif gitu. Yang kelima, kita bikin QRAS lah istilahnya, bisa dicari nama yang lain ya. Kalau di Indonesia kita kenal ada QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Saya rasa kita bisa bikin di level ASEAN gitu, sistem pembayaran yang online gitu, yang kembali kerjasama antara lembaga keuangan atau bank sentral di negara-negara ASEAN untuk membuat
apa yang sekarang ini sebenarnya sudah dikerjakan. QRIS Indonesia sudah bisa diterima di beberapa negara gitu. Kita tinggal perluas saja di antara negara ASEAN. Sehingga pembayaran menjadi lebih mudah gitu antara khususnya di antara negara-negara ASEAN. Yang keenam, menerapkan TKDA, tingkat kandungan ASEAN gitu ya. Ini sebenarnya sejalan dengan Made in ASEAN tadi itu yang di bagian awal. Kita bisa kemudian menciptakan sistem perhitungan tingkat kandungan ASEAN. Yang selama ini kalau di Indonesia kita sebut TKDN gitu. Nah, sistem ini bisa diterapkan di negara-negara ASEAN sehingga nanti akan mendukung itu Made in ASEAN-nya gitu ya. Dan yang ketujuh, kemudian kita bikin LKPP versi ASEAN. Selama ini kita sudah punya lembaga kebijakan pengadaan barang, jasa pemerintah, LKPP gitu ya, sehingga pembelian barang dan jasa oleh pemerintah itu bisa dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi sehingga pemasok upload di sana data-datanya, dan selama memenuhi persyaratan tertentu maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa memilih, bisa membeli barang tadi dengan cara yang efisien. Saya rasa sistem ini bisa kita kembangkan juga di tingkat ASEAN. Yang kedelapan, kita bisa bikin OCOP ASEAN. Selama ini kan kita kenal One Village, One Product OPOP gitu ya. Nah, sekarang kita bisa bikin One Country, One Product untuk ASEAN. Di negara-negara ASEAN tadi kembali menuju ASEAN yang satu tadi, ada baiknya punya kesepakatan gitu, produk-produk utama yang memang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN dan sesama negara ASEAN saling menghargai. Bukan berarti membatasi kita nggak boleh masuk ke produk yang sudah dikembangkan negara lain, tapi kita perlu mempunyai ciri khas-ciri khas. Oh, Malaysia punya produk unggulan di produk ASEAN-nya seperti ini, Singapura apa, Filipina apa, Indonesia apa, Timor Leste apa. Sehingga kalau semua masing-masing punya kesepakatan seperti itu, paling nggak kesepakatan yang sifatnya ini ya, memberi dorongan pengembangan kan gitu. Maka ketika ASEAN tampil di berbagai negara, maka bisa kemudian muncul gitu, ini produk-produk khas dari ASEAN. Tentu saja di sana nanti kita bisa kembangkan itu made in ASEAN-nya, produk yang buatan Malaysia, khas Malaysia tadi bisa didukung oleh yang dari Indonesia, bahan baku dari Indonesia, tenaga kerja dari Indonesia, dan selanjutnya bisa seperti itu. Dan yang ke-9 nanti, kita perlu mengembangkan kewirausahaan ASEAN. Saya rasa kerjasama antara pelaku usaha, antara entrepreneur di berbagai negara ASEAN perlu kita dorong, kita fasilitasi. Selama ini sudah terbentuk komunikasi yang baik antara penduduk di negara-negara ASEAN. Nah, ini perlu kita fasilitasi, kita perlu dorong agar pelaku usaha apalagi yang muda-muda bisa saling berkolaborasi, bisa saling berkongsian gitu ya, bekerja sama antara entrepreneur di berbagai negara ASEAN. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, maka integrasi perekonomian ASEAN akan menjadi lebih kuat. Kewirausahaan ASEAN atau ASEAN Entrepreneurship ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi motor bahkan untuk pengembangan kerjasama antar negara ASEAN. Dan kalau ke-9 hal ini bisa dilakukan, apalagi sekarang momentumnya bagus gitu, ketika Presiden Trump sedang membuat perekonomian dunia gonjang-ganjing, menata keseimbangan baru, ini kita perlu juga menempatkan diri, mengambil manfaat. Kita tidak perlu gontok-gontokan, berantem dengan Amerika Serikat, karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah salah satu negara mitra utama Indonesia gitu. Tapi kita harus ambil hikmahnya. Dengan adanya perubahan peta ekonomi dunia ini, kita melakukan konsolidasi, kita melakukan penguatan melalui kerjasama antar negara-negara ASEAN. Enlarge ASEAN One. Melalui ASEAN One, kita akan menghasilkan kekuatan baru yang benar-benar lebih solid, dan ini bisa menjadi hikmah dari terjadinya gonjang-ganjing perekonomian dunia akibat dari penerapan reciprocal tarif dari Presiden Trump. Jadi huru-hara lah gitu yang ditimbulkan gara-gara kebijakan reciprocal tarif dari Presiden Trump, ternyata ada hikmahnya juga. Ayo kita manfaatkan hal ini untuk memperkuat soliditas kita di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sedang galau semuanya, hampir semuanya, dan ini membuat kita jadi lebih solid, lebih merasa punya kepentingan bersatu bersama-sama, membangun ASEAN One yang kuat, yang bagus, yang tidak perlu berseberangan dengan negara-negara
mitra utama kita termasuk dengan Amerika Serikat. Yang paling penting membuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara ASEAN menjadi makin baik.